Halo bujang gadis dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku Burhan, bapaknya anak-anak. Film ini requestan dulurku Putra. Putra apa Petra tuh ya? Pokoknya Putra lah ya. Maaf ya lur, baru bisa bawain. Maklum lah kalau siang aku jualan. Dan baru bisa ngonten malam. Itu pun nunggu anakku tidur dulu. Tanpa basa-basi di awal, karena aku mau ke kondangan anaknya presiden. Biasalah, mulung botol aqua. Cuko dapat cuko, pempek tengah duo. Payu diaturi, alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ferruccio Lamborghini, di mana di situ dia membayangkan bahwa dirinya berhasil menciptakan sebuah mobil yang dapat disejajarkan dengan Ferrari, dan mobil tersebut bernama Lamborghini. Lantas, bagaimanakah kisah dan lika-liku perjalanan beliau hingga seperti sekarang? Oke, kita tarik mundur waktu ketika Ferruccio masih menjadi tentara dan baru saja pulang ke kampung halamannya di Cento, Italia. Dia bersama sahabatnya bernama Matteo, mereka berdua baru menuntaskan tugasnya di medan perang. Sesampainya di sana, Ferruccio pun menyempatkan diri untuk menemui pacarnya bernama Clelia. Untuk kemudian, mereka berdua langsung pergi ke rumahnya. Saat di rumah, Ferruccio disambut ketiga adiknya dan langsung memeluk orang tuanya. Saat menolong si ayah berkebun, Ferruccio mengatakan bahwa dirinya ingin merubah nasib keluarganya, yang mana Ferruccio berniat menjadi produsen traktor. Namun traktor miliknya kali ini sangat berbeda dari traktor yang biasa mereka gunakan, dan pastinya harganya lebih terjangkau. Si ayah pun menentang keputusan itu, karena selama ini si ayah sudah mempersiapkan kebun itu untuk dia dan adik-adiknya di masa depan. Namun Ferruccio tetap pada pendiriannya, di mana dia mengatakan bahwa selama di medan perang, ia menjadi mekanik, dan sejak saat itu, ia sudah sangat menguasai tentang permesinan, serta ia yakin bahwa traktor buatannya akan banyak dibeli orang. Ferruccio menambahkan bahwa ia tak akan mengganggu kebun tersebut karena ia ingin ayahnya memberikan kebun tersebut kepada adik-adiknya. What about the farm? Farming isn't everything anymore. Give it to them. Untuk memulai semua itu, Ferruccio akan ikut serta dalam sebuah balapan mobil bersama Matteo sahabatnya. Mereka akan menggunakan mobil rakitannya sendiri dan hadiahnya akan ia gunakan sebagai modal untuk membuat traktor pertamanya. Mendengar hal itu, si ayah justru meragukan tujuan mulia anaknya tersebut karena sejauh ini keluarganya hanya seorang petani dan ia takut Ferruccio justru gagal dan semakin terpuruk. Namun Ferruccio pantang mundur dengan mengatakan bahwa ia akan tetap membuat traktor tersebut. Di masa depan, ia akan membuat nama Lamborghini tetap abadi dan dicintai seluruh orang di dunia meskipun ia sudah tiada. You're a farmer. You throw your life away. Singkat cerita, Ferruccio terlihat sudah berada di lokasi balapan bersama Matteo yang akan menemaninya sepanjang balapan. Yang mana balapan ini langsung dibuka oleh bos barunya Ferrari, yaitu Enzo Ferrari. Ferruccio sendiri sebenarnya sedikit jiper ketika mengetahui bahwa balapan tersebut diikuti oleh berbagai merek mobil terkemuka. Di antaranya Mercedes, Porsche, Fiat, dan sebagainya. Saat balapan dimulai, mereka menempati peringkat kedua di belakang Force. Tetapi Ferruccio yang sangat berambisi untuk memenangkan balapan itu, saat mobilnya disalip oleh Mercedes, dia justru membuat kesalahan yang sangat fatal. Di mana dirinya dengan sengaja merebut setir mobilnya dari Matteo, yang menyebabkan mobil mereka kecelakaan dan gagal melewati garis finish. Say what are you doing? Kegagalan itu pun membuat Ferruccio sangat terpukul, dan karenanya ia kehilangan satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan modal agar ia bisa membuat traktornya sendiri. Namun semua kesedihannya berubah menjadi kebahagiaan tatkala Clelia memberitai bahwa dirinya sedang hamil anaknya Ferruccio, meskipun di luar nikah. Be a great father. It's going to be all right.
Esok harinya, Ferruccio pun dengan sangat berat hati ia menemui si ayah untuk meminjam sejumlah uang padanya. Namun karena si ayah tak memiliki uang yang cukup, Ferruccio justru meminta si ayah agar menggadai sertifikat kebun miliknya. Dan ia berjanji akan membayar seluruh uangnya beserta bunga-bunganya. Si ayah sendiri sebenarnya berat banget karena ia dan anak-anaknya rela banting tulang seumur hidupnya dan makan seadanya hanya untuk mendapatkan kebun tersebut. Namun terlepas dari itu semua, si ayah lebih memilih melakukannya daripada harus melihat anaknya sedih akibat gagal menggapai mimpi-mimpinya. This time I know it will work. I'll pay it back. I'll pay it back with interest. I promise. Hal itu pun mendapat pertentangan dari Clelia, karena dirinya sadar betul bahwa kebun itu adalah masa depan ayah dan adik-adiknya. Clelia tak ingin Ferruccio mengorbankan masa depan keluarganya hanya untuk impian Ferruccio yang tak pasti. Meskipun Ferruccio meyakinkan Clelia bahwa dia akan mengembalikan seluruh uang yang ia pinjam dari ayahnya saat dirinya berhasil nanti. Namun Clelia tetap menentang keputusannya, karena Clelia sadar bahwa si ayah sama sekali tak ingin Ferruccio menggadai kebun itu. Si ayah semata-mata kasihan melihat Ferruccio yang merengek tentang impian-impiannya. No good will come of it. I can feel it. Do this, Ferruccio. Give it back. Deposit it in his account. Alih-alih mengembalikan uang itu ke rekening bank ayahnya, Ferruccio justru membuat rekening pribadinya sendiri dan memasukkan uang hasil gadai kebun itu ke rekening pribadi barunya. In what name would you like the account? Ferruccio Lamborghini. Dengan uang itu, Ferruccio pun membeli sebuah mobil rongsok beserta peralatan yang mereka perlukan. Saat di bengkel, ia pun menunjukkan pada Matteo desain traktor yang sudah dia buat. Dan dia menjelaskan bahwa traktornya kali ini akan menggunakan mesin hybrid, yang mana traktor itu akan menggunakan dua bahan bakar. Selain berbahan bakar bensin, traktor itu juga dapat menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar cadangannya. Terdengar brilian memang idenya Ferruccio, namun Matteo sedikit meragukannya, karena yang ia tahu minyak tanah harganya jauh lebih mahal daripada bensin. Terlebih lagi, mesin yang mereka gunakan belum tentu cocok menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakarnya. Namun ada aja ide gilanya Ferruccio, di mana ia akan memakai koil berbahan tembaga, agar mesinnya dapat bekerja meskipun dengan minyak tanah. A hybrid. So two types of fuel, copper coil. One cheap, one expensive. A hybrid for our karaoke. Hari demi hari mereka lewati bersama membangun traktor impian mereka. Hingga suatu hari perhatian mereka pun teralihkan oleh seorang wanita cantik bernama Anita yang baru saja turun dari bis kota. Saat istirahat mereka pun kembali melihat Anita, di mana Matteo mengungkapkan bahwa dirinya sangat naksir pada Anita. Namun karena ia sama sekali tak punya nyali untuk mendekatinya, Ferruccio membantunya untuk mendekati Anita agar mereka bisa dapat saling mengenal. Namun apa hasilnya? Ya, Matteo seketika terdiam, mematung dan sama sekali tak sanggup mengatakan apa-apa. Don't give up. We only lose when we give up. Singkat cerita, traktor mereka pun sudah selesai dan tinggal proses pengecatan. Dan pada malam harinya, Clelia mengatakan bahwa anak mereka akan lahir beberapa hari ke depan. Clelia meminta Ferruccio untuk mendampinginya selama proses persalinan. Namun tak disangka, ternyata kelahiran anak mereka lebih cepat daripada yang mereka perkirakan. Ketika Ferruccio sedang membuat logo Lamborghini, tanpa ia sadari bahwa Clelia mengalami pendarahan yang sangat parah saat menjalani proses persalinannya. Ferruccio yang baru dapat kabar itu pun dengan cepat langsung berlari ke rumah sakit. Sepanjang proses persalinan, Clelia tak henti-hentinya memanggil nama Ferruccio. Sampai akhirnya, saat anak mereka berhasil dilahirkan, Clelia menghembuskan nafas terakhirnya. We weren't able to stop the bleeding. Setelah itu Ferruccio melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan seluruh barang-barangnya di bengkel. Dia sangat menyesali di penghujung hayatnya Ferruccio sama sekali tak ada untuk Clelia. Keesokan harinya, Clelia pun dimakamkan tepat di halaman rumahnya dan Ferruccio menamai anaknya dengan nama Tonino.
Selesai dengan itu, ia pun langsung mendatangi bank. Di mana di sana Ferruccio langsung menjelaskan bahwa ia akan memproduksi sebuah traktor dan traktor tersebut berukuran lebih kecil, kuat, dan tentunya lebih irit bahan bakar. Ferruccio meminta agar banknya Vito mau berinvestasi untuk 1000 unit traktor yang akan ia produksi. Tanpa banyak pikir, Vito pun langsung menerima kesepakatan itu. Saat malam, Ferruccio dan Matteo pun merayakan atas keberhasilan mereka. Namun tak lama, perhatian mereka pun teralihkan oleh kedatangan Anita yang juga datang ke sana. Spontan Matteo mengatakan bahwa dirinya sangat amat naksir dengan Anita hingga terbawa mimpi. Ferruccio yang mendengarnya pun pergi dari sana agar Matteo memberanikan diri untuk berbicara empat mata dengan Anita. Namun tak disangka, Anita justru menghampiri Ferruccio di luar. Di sana, Ferruccio menanyakan tentang perasaannya pada Matteo. Faktanya, Anita justru menyukai Ferruccio ketimbang Matteo yang sama sekali tak memiliki keberanian untuk mendekatinya. Ferruccio sendiri sempat meminta Anita untuk memberikan Matteo kesempatan karena ia sadar bahwa Matteo sangat menyukai Anita. Terlebih lagi, Ferruccio baru saja kehilangan Clelia yang sangat ia cintai. Namun Anita menolak dan justru memaksa untuk duduk di sampingnya. Don't sit. And someday you will hate me for it. Never. Dan ternyata dari kejauhan Matteo melihat mereka berdua. Di mana Matteo mengatakan bahwa Ferruccio merupakan orang yang sangat serakah. Dan Ferruccio sama sekali tak menghargai perasaan sahabatnya sendiri. Namun apa jawaban Ferruccio? Ya, dengan congkaknya dia menjawab bahwa Tonino membutuhkan seorang ibu. Aku ambil Anita karena aku bisa, sedangkan kau tidak. Mendengar hal itu, Matteo pun sangat kecewa padanya. Dan Matteo meminta 25% dari saham perusahaan traktornya untuk kemudian pergi dari hadapan Ferruccio untuk selama-lamanya. I want 25% of the company. And look what happened. Singkat cerita, 18 tahun kemudian, Ferruccio pun terlihat sudah memiliki kehidupan yang nampak sempurna. Selain ia berhasil mendirikan pabrik traktornya yang ia namai Lamborghini, ia juga berhasil menikahi Anita. Seluruh karyawannya pun nampak sangat menyukainya, yang sering membelikan mereka roti untuk cemilan saat bekerja. Saat di ruangannya, Anita mengatakan bahwa belakangan ini guru Tonino sering menelponnya karena Tonino sering berbuat ulah di sekolah. Anita juga menambahkan bahwa Tonino sama sekali tak memerlukan mobil, uang, pakaian, dan segala materi yang Ferruccio berikan padanya. Tonino hanya ingin Ferruccio meluangkan waktunya lebih banyak untuk bersamanya. Alih-alih menyempatkan waktu bersama Tonino, Ferruccio justru membelikan dia sebuah kapal lengkap dengan logo Lamborghini-nya. Present for you. What do you think? Di sana Ferruccio mengatakan bahwa dia sama sekali tak peduli dengan nilai jelek yang Tonino dapatkan di sekolah. Karena masih banyak yang lebih penting dari hal itu yang bisa membuatnya sukses di masa depan. Ferruccio juga berjanji jika Tonino mendapatkan nilai jelek lagi, dia akan membelikannya Ferrari. If your grades don't improve, I buy you a Ferrari. Saat di bengkel, Ferruccio kedatangan seorang pria yang berniat melamar kerja di bengkelnya. Pria itu bernama Bob Welles. Ferruccio sendiri nggak neko-neko dalam mencari karyawan, di mana dirinya hanya bertanya tentang kopling mana yang lebih bagus untuk Ferrarinya. Bob yang paham betul mana yang lebih bagus, ia pun langsung menerimanya. So you don't have to do a bloody thing, just put the new clutch in. More than enough space to mount it. Rupanya mereka berdua langsung menghampiri Enzo Ferrari, di mana Ferruccio bertujuan untuk komplain mengenai ketujuh Ferrarinya semuanya memiliki kopling yang jelek. Dan itu sangat tidak worth it untuk harga Ferrari yang sangat mahal. Ferruccio pun menawarkan sebuah kerjasama. Ferruccio mengajak Enzo untuk membuat sebuah mobil dan dia yakin bahwa mobil tersebut akan sangat luar biasa. Namun apa tanggapan Enzo? Ya, Enzo dengan congkak dan jemawannya, dia mengusir Ferruccio dan merendahkannya. Go back to your tractors, farmer. You know what they say about Lamborghini? Educated to understand what he doesn't know. Saat malam, Ferruccio dan keluarganya pun mengunjungi sebuah museum matador. Di sana, dia melihat sebuah foto benteng Miura yang terkenal dengan keganasan dan kelihayannya. Ferruccio yang terkesima pun berambisi akan membuat sebuah mobil yang tangguh, kuat, dan mendominasi seperti banteng itu. Moves everything. It's fascinating, isn't it? I'm thinking of a car. I'm going to build it.
Atas hinaan yang Ferruccio terima sebelumnya, dia pun berambisi akan membuat sebuah mobil yang sangat luar biasa, di mana dirinya mengumpulkan 3 orang yang sangat berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Dan mereka mantan dari perusahaan mobil yang sudah terkenal. Giotto, mantan dari Ferrari. Gianpaolo Dallara, mantan Maserati. Dan Franco, mantan Alfa Romeo. Di mana di situ ia menjelaskan tentang desain mobil yang akan mereka buat. Dan mobil yang akan dinamai Lamborghini GT350 itu digadang-gadang akan dapat mengalahkan Ferrari di mata dunia. This is the car to make the world forget about Ferrari. Ferruccio juga ingin mobil itu menggunakan mesin V12, 6 karburator ganda, dan bermesin 3.500 cc. Mereka yang mendengarnya pun justru menentang, karena itu mustahil untuk dilakukan. Bukannya mereka tidak mampu, tapi dilihat dari desain mobil milik Ferruccio, mereka beranggapan bahwa mesin sebesar itu tak akan cukup dipasang di dalam kap mobilnya. Di samping itu, bobot dari mesin sebesar itu tentunya akan sangat berat, dan akan mempengaruhi kinerja mobil tersebut. You are a car maker or you are a dreamer, Ferruccio. All of this in a 3.5-liter engine. Namun di tengah percakapan, Gianpaolo memiliki ide yang sangat brilian. Dia akan mengganti sebagian bahan komponen mesin menjadi aluminium, dan sisanya tetap menggunakan besi cetak. Selain itu, ia juga akan mengganti mesinnya menjadi bak basah, yang sebelumnya menggunakan bak kering. Hal itu pun akan mengurangi setengah dari bobot mesin sebelumnya. Tak cukup di situ, Ferruccio juga meminta mereka untuk menyelesaikan mobil itu dalam waktu 6 bulan. Karena ia akan ikut sertakan mobil itu dalam ajang Geneva Motor Show. Mereka pun sempat pesimis karena pengalaman mereka membuat mobil memakan waktu 18 bulan. Namun Ferruccio meyakinkan bahwa mereka semua dapat mengukir sejarah baru di dunia otomotif. Sumpah nggak paham banget aku lur soal mesin mobil. Apa itu V12, 6 karburator ganda. Yang aku tahu cuman paling ya bermesin 3.500 cc ini, nah tahu aku. If we fail searching for greatness. It's not impossible until we fail. Crazy, you know that. Yes, isn't it wonderful? Saat di rumah, Ferruccio pun mendapat pertentangan dari Anita. Yang mana Anita memintanya untuk menghentikan produksi mobilnya dan cukup fokus mengembangkan traktornya saja. Terlebih lagi, Ferruccio sudah hampir menghabiskan uang kas perusahaan untuk mobil itu. Dan Anita mengkhawatirkan jika ia gagal, maka perusahaannya akan bangkrut. Anita juga mengeluhkan bahwa Ferruccio sama sekali tak peduli dengan orang di sekitarnya. Bahkan anak dan istrinya sendiri pun tak ia pedulikan. Yang ia pedulikan hanya mobil Lamborghini-nya, yang tentunya tak akan bisa membuatnya bahagia seperti keluarganya. Ferruccio yang merasa diremehkan pun justru emosi, dan dia mengatakan bahwa Anita sama sekali tak mengerti dengan apa yang ia impikan. Lagi pula, seluruh karyawan dan sahabatnya sangat menyayanginya. Anita yang mendengarnya pun berkata, sekedar mengingatkan nih bang, karyawan-karyawan abang itu digaji. Makanya mereka menyukai abang. Di saat abang sudah bangkrut dan gak bisa gaji mereka, mereka bakal berdemo. Dan saat itu, abang tinggal sendirian. They love you because you pay them. Everyone loves me. You are the only one. Once they want what you cannot pay, You are the only one who doesn't understand. they will strike and you will be alone. 3 bulan kemudian, Ferruccio pun kini sudah memiliki pabrik mobilnya sendiri. Dan ternyata, menciptakan sebuah mobil tak semudah mengatakan I love you pada gebetan. Di saat waktu semakin mepet, namun Ferruccio masih saja mempermasalahkan tentang desain mobil dan letak karburator yang terlalu besar ukurannya. Hal itu pun membuat para karyawannya harus bekerja lebih keras. Sementara itu, Ferruccio menyiapkan gambar yang akan ia jadikan logo di mobil pertamanya. Ia pun dihampiri Bob yang menawarkan diri untuk menjadi penguji mobilnya saat selesai nanti. She's a beaut, mate. I'm eternally grateful, Maestro. Singkat cerita, desain sesuai keinginan Ferruccio pun sudah selesai, dan karburator ganda pun sudah dimodifikasi agar presisi dengan mesinnya. Yang mana di sana mereka pun sangat bahagia menyambut mahakarya pertama mereka. Be the most beautiful car the world has ever seen. Untuk merayakan keberhasilannya, Ferruccio pun mengajak Anita dan Tonino makan malam bersama di restoran mewah. Sambil menunggu anak dan istrinya datang, Ferruccio kembali menggambar desain mobil keduanya di sebuah serbet. Lalu datanglah seorang wanita cantik bernama Siti. Dia memuji keindahan gambar yang Ferruccio buat. Ferruccio yang kesemsem pun justru merayunya, mengeluarkan speak-speak iblisnya. Tak lama kemudian Anita dan Tonino pun datang. Melihat Ferruccio yang ngobrol terlalu intim bersama Siti,
Anita mendekati mereka dan langsung minta talak 3 sama Ferruccio. And that I would hate you for it in the end? I'm showing her my sketch. It's wrong to think that I could feel it with all the love in you. You have a hole in your heart. Singkat cerita lagi, akhirnya mobil pertama Ferruccio pun test drive. Dan betapa bahagianya mereka bahwa mahakarya pertamanya sesuai ekspektasi mereka. Ferruccio pun minta untuk diganti warnanya menjadi hijau muntah kucing saat tampil di Geneva Motorsport nanti. Green. Should be green. Green? It should be green. Singkat cerita lagi, pameran Geneva Motorsport akhirnya diselenggarakan. Seluruh mobil mewah ikut serta dalam event tersebut. Mercedes, VW, Maserati, Agip, Ferrari, dan Lamborghini. Sedikit informasi, Geneva International Motorsport atau GIMS hingga detik ini masih diselenggarakan lur. Tapi 2 tahun belakangan ini karena pandemi COVID sementara di stop dulu. Lanjut. Di mana di situ mereka menunjukkan prototipe mobil-mobil terbaik mereka, kecuali Lamborghini. Dia masih menutupi mobilnya dengan sebuah tirai. Ferruccio pun meminta mbak-mbak SPG untuk memberikan secari kertas pada Enzo Ferrari. Yang ternyata Ferruccio memberi sebuah kertas bergambar kuda diperkaos oleh banteng. Can this new car of yours be all of that? It's something new in a world of inventive challenge. It is a thing of beauty. Sampai akhirnya Ferruccio membuka tirai mobil miliknya. Seketika seluruh mata pengunjung terpana akan keindahan Lamborghini 350 GT miliknya. Kemudian si mbak reporter pun bertanya pada Ferruccio tentang kata-kata apa yang pantas untuk mahakaryanya kali ini. Ferruccio dengan bangganya mengatakan bahwa Anda membeli Ferrari jika Anda ingin menjadi seseorang, dan Anda membeli Lamborghini saat Anda menjadi seseorang. Buy a Ferrari when you want to be someone. Whenever they ask you to pay for them. You buy a Lamborghini when you are someone. Ferruccio Lamborghini telah menunjukkan pada kita betapa hebatnya kesuksesan yang bisa didapatkan dalam hidup kita. Meskipun diawali dengan cap sebagai orang gila yang ingin membangun sebuah supercar pertamanya. Ide-ide gila terus ia keluarkan, tahun demi tahun ia lewati. Ambisi ingin mengalahkan Enzo Ferrari pun semakin menjadi-jadi. Akan tetapi semua itu tak berjalan dengan mulus. Krisis minyak pada tahun 1970 membuat para produsen supercar kelabakan, termasuk Ferruccio. Di mana pada saat itu seluruh karyawannya berdemo, meminta dibayarkan gaji mereka yang sudah menunggak. Seluruh karyawannya yang katanya sangat menyayanginya, melebihi Anita istrinya, kini justru menyerang balik padanya. Where are you now, Ferruccio? After a decades-long high, everything has come Are you with the working men and women of this world, or aren't you? crashing down in a crushing blow to the post-war Where are you, Ferruccio? Where are you now, Ferruccio? power of the automotive industrial unions. There. Tepat pada tahun 1978, Lamborghini pun dinyatakan bangkrut. Ferruccio menyerahkan 50% sahamnya pada Tonino, dan 50%-nya lagi pada adik-adiknya. Namun hanya satu yang ia minta. Meskipun seluruh sahamnya tak lagi ia pegang, dia meminta untuk tetap menggunakan nama Lamborghini untuk selama-lamanya. Meskipun begitu, Tonino sama sekali tak menunjukkan rasa bahagianya. Karena seperti yang kita tahu, Tonino sama sekali tak memerlukan semua itu. Dia hanya ingin ayahnya meluangkan waktu bersamanya. Was it worth it, Papa? Captain Ferruccio. Ciao, Papa. Meskipun seluruh ambisi, impian, dan ide-ide gila Ferruccio terwujud, pada akhirnya Ferruccio tetap merasa hampa dan sama sekali tak merasakan yang namanya kebahagiaan. Ferruccio sangat-sangat merindukan Clelia yang sudah wafat dan Matteo yang pergi entah kemana. Scene pun kembali ke scene awal, di mana Ferruccio merenungi kesendiriannya di kebun anggur miliknya. Film pun ditutup dengan menunjukkan Ferruccio memacu Lamborghini Miuranya sambil membayangkan kenangan-kenangan indah yang ia lalui bersama Clelia dan Matteo. Hingga detik ini, nama Lamborghini terus hidup di hati para pecinta otomotif di seluruh dunia. Dan film pun selesai.